Pada tafakuran hari ini kita akan menyambung tafakuran minggu yang lalu mengenai 4 kunci sukses, di mana pada waktu minggu lalu kita sudah tafakuran mengenai kunci sukses yang pertama, yaitu keyakinan akan adanya akhirat. Saya kira kita tidak usah mengulang kembali bagaimana membenamkan keyakinan adanya akhirat, karena sudah kita coba minggu lalu. Saya hanya ingin menyampaikan indikatornya, tanda-tanda dari orang yang sudah yakin akan adanya akhirat. Yang pertama, perbuatan menzalimi orang lain itu adalah suatu kerugian bagi kita. Yang kedua, ini yang barangkali susah diterima, tapi sekali lagi ini akan mudah diterima kalau dasarnya kita memiliki keyakinan akan adanya akhirat. Yaitu dizalimi itu sama dengan keberuntungan. Bisa diterima enggak ini? Kenapa? Itu menunjukkan keyakinan akan adanya akhiratnya masih tipis. Apalagi kalau dia tidak meyakini adanya akhirat sedikit pun. Seperti orang ateis, dizalimi orang, dia akan sakit sekali. Ini kan suatu indikator, suatu tanda. Ya, kalau keyakinan kita sudah kental akan akhirat itu ada, maka dizalimi itu akan kita anggap suatu keberuntungan. Ya. Dizalimi sama dengan keberuntungan hanya berlaku untuk orang yang meyakini bahwa akhirat itu ada. Kalau dia nggak meyakini akhirat itu ada, tentunya ini nggak berlaku. Jadi barangkali ini ya agak sulit ini untuk orang awam menerima dizalimi sama dengan keberuntungan. Yang ketiga, tidak ada manusia yang dirugikan. Kalau akhirat itu ada, maka tidak ada manusia yang dirugikan. Karena keburukan yang dilakukan harus dia balas nanti di akhirat. Jadi yang ketiga ini juga tidak ada manusia yang dirugikan, hanya untuk berlaku untuk orang yang meyakini bahwa akhirat itu ada. Nah, 2 hal ini kita coba introspeksi. Apakah kita bisa menerima bahwa dizalimi itu keberuntungan? Tidak ada manusia yang dirugikan. Kalau kita bisa terima ini, artinya tidak ada lagi perasaan, wah iya tapi sulit, wah iya tapi sakit. Ini menunjukkan bahwa keyakinan kita belum kental. Mungkin bukannya belum yakin, tingkat keyakinannya belum kental. Ya, kekentalannya seperti kita bikin kopi gitu ya, ada yang encer, ada yang kental. Cuman di keyakinan ini bahasanya ada ilmu yakin, nanti naik lagi keyakinannya menjadi ainul yakin, naik lagi jadi hakul yakin. Hakul yakin inilah yang disebut keyakinan yang kental itu. Memang tidak mudah ya untuk meyakini bahwa akhirat itu ada, itu nggak mudah, sungguh tidak mudah. Sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu minggu lalu, bahwa tafakuran mengenai adanya akhirat sungguh bukan suatu tafakuran yang mudah. Orang semua tahu kalau akhirat itu ada, tapi nggak yakin. Kemudian yang keempat, ikhlas bila dizalimi. Kenapa bisa ikhlas kalau dizalimi? Karena di mata kita dizalimi itu keberuntungan. Di mata kita tidak ada manusia yang dirugikan. Ketidakikhlasan akan muncul manakala kita merasa kita mendapat suatu kerugian. Coba, ada ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang tidak ikhlas begitu menerima nikmat? Ikhlas ya. Kenapa? Karena merasa mendapat suatu keuntungan. Tapi begitu merasa mendapat kerugian, nah disitulah sulitnya ikhlas.
Jadi orang yang punya keyakinan akan adanya akhirat, mestinya dia akan bisa nggak ikhlas menerima musibah? Bisa nggak ikhlas bila dizalimi orang lain? Bisa. Iya. Bisa nggak dikatakan begini? Kalau kita tidak ikhlas dizalimi oleh orang lain, kita sebetulnya belum yakin akan adanya akhirat. Iya, tentunya bisa ya. Berarti saya belum yakin. Jadi untuk mengetes keyakinan kita kan mudah. Ada orang yang menanyakan sama saya, bagaimana caranya kita tahu kita masih ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Memang ini nggak ada laboratoriumnya. Kayak mau ngecek, bagaimana saya tahu kolesterol saya rendah atau tinggi? Kan pergi ke lab. Nah ini yang bisa ngecek kita sendiri. Begitu kita dizalimi, tidak ikhlas. Nah, di situ satu tanda kita belum punya keyakinan yang utuh, yang kental mengenai akhirat itu ada. Kemudian tanda lain dari orang yang yakin adanya akhirat, kebaikan yang dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya. Artinya begini, orang yang yakin adanya akhirat, dia sadar bahwa perbuatan baik yang dilakukannya bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kebaikan itulah yang nanti dirubah menjadi pahala. Itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Karena itu Al-Quran mengatakan, jelas mengatakan, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Dalam surat An-Nahl ayat 60. Iya betul. Karena bagi orang yang yakin adanya akhirat, kebaikan yang dilakukannya bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya. Ada orang yang berbuat zalim sama kita. Kemudian orang itu datang, dia meminta maaf. Dimaafkan nggak? Tergantung. Kalau dia yakin akan adanya akhirat, pasti dia maafkan. Karena kalau dia maafkan, ya, ini untuk kepentingan saya sendiri. Kalau saya maafkan, untuk kepentingan saya sendiri. Pahalanya kan nanti dapat untuk saya. Tapi yang terjadi di lingkungan kita kan bukan begitu. Kalau kita maafkan, enak bener dimaafin. Jadi seolah-olah perbuatan baik yang kita lakukan kan untuk dirinya, untuk diri orang itu. Ya, itulah yang menyebabkan kita susah berbuat baik. Coba kita introspeksi. Manusia itu jauh lebih mudah berbuat jahat daripada berbuat baik. Karena itu. Karena sementara ini umumnya menganggap perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk kepentingan orang lain. Kita menolong orang untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang itu. Itu dengan ucapan kasihan ya. Padahal kalau orang yang yakin adanya akhirat, dia tidak merasakan bahwa perbuatan baiknya itu untuk orang lain, tapi ini adalah memang untuk dirinya. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau orang yang yakin adanya akhirat, dia melakukan perbuatan baik, dia semata-mata ini sadarnya untuk kepentingan dirinya. Misalnya begini, ada orang yang nganggur, kemudian kebetulan kita punya akses bisa memasukkan dia kerja. Itu kan perbuatan baik. Suatu ketika kita bangkrut, gantian kita yang nganggur. Orang yang kita tolong dulu ini jadi direktur. Kemudian kita datang ke dia, kita minta bantuan. Ternyata dia nggak mau bantu. Nah, bagaimana sikap kita? Orang yang yakin adanya akhirat tidak akan mengungkit-ungkit yang lalu. Nggak akan. Karena apa? Karena kebaikan yang dulu dia lakukan, dia sadari untuk kebaikan dirinya.
Tapi kalau orang yang tidak yakin akan adanya akhirat, apa dia bilang? Kamu kan dulu aku yang nolong. Sekarang giliran aku nganggur, kamu nggak mau carikan aku kerjaan. Mulai mengungkit-ungkit jasa, ya. Padahal Al-Quran mengatakan perbuatan baik yang kita sebut-sebut akan menghilangkan pahala yang sudah kita peroleh. Rugi kan? Nah itulah makanya kalau persepsi dalam Al-Quran itu kita langgar, pasti dampaknya akan jelek. Al-Quran mengatakan kalau kamu berbuat kebaikan, maka itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Sedangkan kalau kamu berbuat kejahatan, maka itu untuk kejahatan dirinya sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan itu, bisa dilihat misalnya di An-Nisa ayat 111, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 23, saya kira banyak. Tapi yang paling tegas dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Silahkan lihat di dalam surat Al-Isra ayat 7. Tentunya ayat ini kan hanya bisa dirasakan benarnya oleh orang-orang yang meyakini bahwa akhirat itu ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan indikatornya orang yang yakin adanya akhirat. Yang pertama, dia bisa merasakan menzalimi itu sama dengan kerugian. Yang kedua, dizalimi itu sebenarnya sama dengan keberuntungan. Yang ketiga, tidak ada manusia yang dirugikan. Yang keempat, ikhlas bila dizalimi oleh orang lain. Yang kelima, kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Sekarang coba kita introspeksi yang sederhana. Rasulullah pernah bersabda bahwa bila kita melihat ada paku di jalan, kemudian paku ini kita ambil karena bisa membahayakan orang lain, itu pun termasuk dalam kategori sedekah. Sekarang saya tanya ibu-ibu bapak sekalian, pernah nggak ngelihat ada paku di jalan? Suka ya? Diambil nggak? Bener? Bener nggak diambil? Kalau diambil bagus, berarti ini yakin akan adanya akhirat. Tapi kebanyakan orang saya yakin tidak diambil. Ya, toh saya udah selamat lewat dari situ. Ekstrimnya begini, contoh. Misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan ada semak berduri. Tapi kita punya, apakah kita punya ilmu kebal, lepas dari boleh atau tidaknya, atau kita punya mungkin pakaian kulit, sehingga kita jalan di dalam onak duri itu, kita nggak apa-apa. Nah, yang bagus bagaimana? Apakah onak duri itu kita babat supaya orang lain nggak kena? Karena kita menyadari banyak orang yang mau lewat sini yang tidak punya mungkin sepatu kulit, jaket kulit yang bisa membahayakan dirinya. Mana yang kita lakukan? Ajaran Islam mengatakan berbuatlah kebaikan. Waktu kita babat onak duri itu, tidak terbayang oleh kita, enak banget nih, nanti yang lewat tinggal nyebrang aja, kita yang keringetan. Kalau masih berpendapat seperti itu, artinya apa? Artinya kebaikan yang kita lakukan itu untuk kepentingan orang lain. Sekarang banyak orang yang gak mau nanam. Umur saya sekarang sudah 50 tahun. Kalau saya tanam, paling berbuah 20 tahun lagi. Ngapain? Saya udah keburu mati. Ini orang yang gak yakin adanya akhirat.
Karena itu tadi, kebaikan yang dia lakukan untuk kepentingan orang lain, menurut dia begitu. Tapi kalau kita, ya, kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Setiap berbuat baik, kita ngitung-ngitung umur nggak? Nggak akan kita ngitung-ngitung umur. Aduh, umur saya udah tinggal 70. Kalau sekarang saya bikin masjid 5 tahun jadi udah keburu mati. Nggak jadilah. Orang yakin akan ada akhirat, tidak akan dia ngitung-ngitung umurnya. Karena apa? Karena keyakinannya perbuatan baik yang aku lakukan itu untuk aku kok, bukan untuk orang lain. Masalah sekarang saya tanam ini, kemudian buahnya baru muncul 20 tahun, ya itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah berbuat baik. Nah, ini ya. Jadi kita bisa introspeksi ke diri kita sendiri. Kalau 5 hal tadi indikatornya tidak ada pada diri kita, itu kita perlu introspeksi lebih dalam. Wah, berarti keyakinan saya akan akhirat itu belum kental. Bagaimana caranya mengentalkan keyakinan ini? Ini bisa kita latih sehari-hari. Tadi ada yang menyampaikan bagaimana caranya kalau dizalimi orang kitanya nggak stres. Sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau orang yang yakin ada akhirat dizalimi orang lain stres nggak? Tidak ya. Nah, itu kan bisa jadi ukuran kita sendiri. Ternyata saya belum yakin adanya akhirat. Itu yang harus kita cari. Jadi bukan mencari-cari, kenapa ya orang itu berbuat kita begitu? Kenapa ya sama orang lain enggak? Kenapa ya gini? Padahal dia dulu baik sama saya. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah, wah berarti ini keyakinan saya mengenai akhirat ini belum kental ini. Bagaimana caranya untuk mengentalkan keyakinan ini? Nah, itu yang kita cari. Baik, mengenai keyakinan akan ada akhirat ini, barangkali ada yang mau disampaikan supaya sama-sama ya kita punya persepsi yang benar. Nanti kita akan masuk kepada keyakinan yang kedua. Kunci sukses ini adalah keyakinan akan mati. Saya kira mulai hari ini kita harus introspeksi. Kalau ada kejadian yang membuat kita stres, jangan berpikir orang lain, berpikirlah diri sendiri. Wah, ternyata keyakinan akhirat saya belum kental. Karena itu tadi, kalau orang yang yakin adanya akhirat, dia nggak akan stres. 4 kunci sukses berikutnya adalah keyakinan akan mati. 4 kunci sukses yang dimaksud di sini, tadi 1 keyakinan akan akhirat, kedua keyakinan akan mati. Itu maksudnya yakin, bukan tahu. Kalau soal tahu, saya yakin semua juga ada tahu. Akhirat itu ada, tahu. Nanti akan mati, tahu. Bukan itu yang kita mau tafakuri. Yang mau kita tafakuri itu sampai timbul, sampai mendapatkan keyakinan bahwa mati itu pasti akan menimpa kita. Kita nggak tahu ajal kita kapan datangnya. Tapi kita tahu kan bahwa kita pasti akan mati. Kenapa kita tidak yakin akan mati? Barangkali salah satu penyebabnya karena soal mati ini sudah menjadi rutinitas hidup. Sesuatu yang rutin terjadi akhirnya sudah tidak bisa membekas lagi dalam jiwa kita. Contoh, coba tanya tukang gali kubur. Dia 1 hari bisa menggali 2 atau 3. Tiap hari dia lihat orang mati. Bahkan mungkin dia ikut menurunkan jenazah. Tapi lihat kelakuannya. Tidak mencerminkan keyakinan akan mati. Ya. Saya punya pengalaman pribadi masalah ini. Jadi pada waktu ada yang meninggal dunia, kebetulan saya ikut memandikan.
Ya artinya saya hanya ikut memandikan, tetapi motornya yang memandikan sebenarnya itu adalah seorang bapak yang bekerja di Yayasan Kamboja. Mungkin udah umur 65-70 gitu ya. Dan saya yakin dia setiap hari memandikan jenazah. Karena memang itu jadi kerjaan dia. Mungkin karena sudah rutinnya mengerjakan ini. Kalau kita karena sekali memandikan jenazah, itu tersentuh jiwa ini. Terbayang kita juga nanti akan seperti ini. Nggak mungkin bisa kita bercanda sambil memandikan jenazah. Nggak mungkin kita bisa sambil gurau, ketawa memandikan jenazah. Betul nggak? Tapi apa yang dilakukan Bapak ini? Dia bergurau sambil mandikan jenazah, sambil ketawa, bergurau gitu. Coba bayangkan. Karena sudah terjerumus ke dalam rutinitas. Ngomongnya sih ibadah. Ini kan ibadah memandikan jenazah. Tapi disambil bergurau dan sebagainya. Yang lebih konyol lagi, kan kalau ke Yayasan Kamboja itu kan ada ongkosnya. Ada tertera di kwitansinya. Begitu dikasih sesuai ongkos, orang tua ini yang katanya tadi ibadah, kok segini? Untuk saya mana? Padahal dia udah dibayar sama kantor. Tapi minta, kok begini, kok segini? Untuk saya mana? Saya mengungkapkan ini bukan maksudnya bergunjing, tapi ini suatu pelajaran tafakur bagi kita. Bila kita sudah terjerumus ke dalam kegiatan rutinitas, artinya atau maknanya itu akan hilang. Kalau nggak percaya, ya ibu, bapak boleh coba. Tulis di rumah, sudahkah Anda sholat? Tulis gitu. Sampai minggu pertama iya, begitu ngelihat, iya belum sholat. Begitu sebulan, nggak kelihatan lagi tuh tulisan. Ya kan? Udah nggak punya makna lagi tulisan itu. Kenapa? Karena sudah terjerumus dalam rutinitas. Demikian mati. Kita udah terjerumus ke dalam rutinitas. Banyak tetangga yang mati, kita lihat iklan mati, lihat di TV ada yang mati, dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Seolah-olah, walaupun kita lihat orang mati, aku nggak pernah mati, dia yang mati. Mestinya, makin tua orang, makin yakin nggak akan mati. Mestinya iya. Kenapa? Wah, teman-temannya udah banyak yang lewat. Ada banyak yang meninggal. Saudara-saudara teman-temannya. Mestinya makin yakin kan? Waduh, giliran aku akan segera tiba. Gitu. Tapi kenyataannya, karena sudah terjebak ke dalam rutinitas, dianggap itu wajar. Mati ya wajar. Nggak ingat ke diri kita. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa manusia yang tidak yakin akan mati itu tidak ubahnya seperti sapi. Kenapa seperti sapi? Sapi juga begitu, dibawa ke penjagalan. Diikat dia di situ. Sementara temannya disembelih di sebelahnya. Tetapi yang aneh dari sapi ini, waktu dikasih rumput segar, dia makan. Padahal temennya lagi meregang nyawa. Dia enak aja makan. Nggak kepikir itu mau lari dari situ. Nah, manusia yang lupa akan mati, kata ulama ini, nggak ubahnya bagikan sapi itu. Saudaranya, temennya, baru kemarin dicabut nyawanya. Baru kemarin meregang nyawa. Dia tetap aja makan dengan nikmatnya. Terlena saja dengan duniawi ini. Nah, jadi ibu-ibu bapak sekalian, bisa kita budayakan kalau kita ke tempat yang kematian. Coba lihat, introspeksi sebentar. Saya ini sapi apa manusia? Kalau kita tidak ada tergores sedikit pun bahwa kita akan mati seperti ini, jangan malu kalau kita jawab, iya, saya sapi. Jenazah ada di situ, kita di sini makan kue. Ya kan?
Makanya saya nggak heran ada sabda Rasulullah yang mengatakan makan dan minum di tempat kematian itu hukumnya adalah haram. Terlepas dari soal fikih, saya setuju. Karena apa? Karena yang makan dan minum ada kematian, saya kira nggak beda ya sama sapi. Kematian itu kan mestinya memberikan bekas. Bayangkan. Ini pelajaran bagi kita. Dan orang yang mati itu memberikan pelajaran dengan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, dengan nyawanya. Lantas kita nggak dapat pelajaran itu apa? Betapa ruginya kan? Orang itu mengajari kita dengan nyawanya dia lepaskan. Sementara kita ketawa-tawa. Jadi bagaimana caranya memupuk keyakinan akan mati? Saya kira caranya ini setiap individu akan berlainan, akan berbeda-beda. Ada sahabat zaman tabi'in itu, dia ingin menanamkan keyakinan akan mati, dia buat gundukan kuburan di halaman rumahnya. Setiap dia datang dari bepergian, dia ngeliat gundukan itu. Ada lagi yang lain, dia buat lubang di halamannya. Setiap dia datang, dia masuk dulu ke dalam lubang itu, tidur 5 menit. Saya akan mati seperti ini, gelap. Ada lagi yang lain. Setiap dia membaca majalah atau koran, dia lihat dulu yang iklan kematian. Ya Allah, yang mati begini banyak. Saya juga nanti akan seperti ini. Kalau ibu-ibu biasanya, nih ibu-ibu, bapak-bapak juga sih nggak jauh beda ya. Biasanya kalau melihat majalah itu kan yang dilihat pokok dan tokoh. Bahasa halus dari gosip gitu ya. Harusnya saya kira dirubah. Lihatlah dulu. Siapa yang hari ini sudah meninggal? Kemudian rasakan suatu ketika nama yang ada di koran itu nama kita. Banyak cara untuk itu. Orang sekarang terbalik, ya takut akan mati, tapi tidak takut apa yang terjadi setelah mati. Harusnya nggak begitu. Mati itu tidak perlu takut, karena setakut apapun, kalau ajalnya sudah tiba ya mati. Tapi yang harus kita takuti adalah setelah mati. Kenapa? Karena setelah mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Seperti penyelam mutiara itu ya. Setelah oksigennya habis, dia harus muncul ke permukaan. Walaupun tiram mutiara yang didapat belum sesuai dengan harapan. Untuk kembali lagi nggak bisa. Oksigennya sudah habis. Untuk mentafakuri lebih lanjut mengenai keyakinan akan mati, lebih baik kalau kita baca dulu soal keyakinan akan mati ini. Keyakinan akan mati. Orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa dirinya suatu waktu pasti akan mati, akan terlindung dari sifat-sifat yang amat mencintai dunia. Al-Quran yang mulia pun memperingatkan hal ini. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu. Luqman surat 3 ayat 33. Supaya kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini dapat dikendalikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resepnya. Perbanyaklah mengingat hal yang dapat menghancurkan segala macam kelezatan. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dikumpulkan bersama syuhada di akhirat? Kata Nabi, ya ada, yaitu orang yang selalu mengingat mati 20 kali dalam sehari. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka, Umar bin Khattab, pernah menambal bajunya dengan kain yang lapuk. Ketika ada yang berkata kepadanya, wahai Umar, tambalan yang begitu tidaklah akan tahan lama.
Maka Umar pun spontan menjawab, apakah umurku akan lebih panjang daripada umurnya? Ilustrasi ini bukanlah untuk menunjukkan kebodohan Umar, tetapi inilah gambaran dari pribadi orang yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa mati setiap saat dapat terjadi. Jadi ada ajaran yang disampaikan Rasulullah, kita harus mengingat mati 20 kali sehari. Pertanyaan kita sekarang, pernahkah kita mengingat kematian? Enggak pernah. Padahal kalau setahun sekali aja mengingat mati, jangan 20 kali sehari, itu juga akan ada dampaknya, yaitu pada saat kita ulang tahun. Kalau manusia itu ditanya, apa yang paling berharga bagi seorang manusia? Semuanya setuju kalau dikatakan itulah usia. Jadi usia itu yang paling berharga. Pada waktu ulang tahun, usianya kan menjadi berkurang. Tetapi itu dirayakan. Ini kan aneh, tapi nyata ya. Ulang tahun itu mestinya disikapi dengan introspeksi bahwa jatah umur sudah semakin menipis. Apakah pahala yang kita kumpulkan sudah cukup untuk mengantarkan kita ke dalam surga? Harusnya itu kita introspeksi. Yang sekarang ada enggak? Makan-makan, ya pokoknya apakah di hotel, apakah di tukang bakso, merayakanlah ulang tahun itu. Jadi sesuatu yang berharga yang paling hilang, itu disyukuri, katanya gitu. Saya pernah tanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya bersyukur, sampai saat ini saya diberi kehidupan. Saya katakan, itu salah. Kenapa salah? Pada waktu kamu lahir, umur kamu itu sudah ditentukan, misalnya 65 tahun. Mau merayakan ulang tahun apa enggak, tetap aja 65 tahun. Jadi, enggak ada hubungannya. Makan-makan ini saya bersyukur, saya masih dikasih umur. Loh, umur udah ditetapkan kok. Nah, ini kebodohan universal. Kita ngambil dari budaya barat. Kalau budaya Islam tidak ada mengenal ulang tahun. Tapi coba kalau kita berpikir jernih. Tentunya bukan soal tidak boleh. Silahkan aja. Ya, silahkan aja. Bukannya soal boleh atau tidak, haram atau halal. Bukan. Ini soal kesadaran aja. Rasulullah mengatakan dalam satu hari hendaknya mengingat mati 20 kali. Coba kita introspeksi. Kalau kita melakukan itu, kalau kita turuti perintah Rasulullah itu, kira-kira hidup kita jadi benar nggak? Ada nggak yang bakalan selingkuh? Mau selingkuh ingat, harus mati ini, nggak jadi. Ada nggak yang berbuat zalim? Nggak akan ada, karena dia ikuti. Coba, ilustrasinya mudah. Rasulullah mengatakan satu hari ingat mati 20 kali. Jadi kalau 24 jam dibagi 20, ya, dipotong tidur. Katakanlah tidur itu 4 jam, berarti 20 jam. Artinya setiap jam kita ingat mati. Sekarang udah jam 10, ingat iya ya kita suatu ketika akan mati. Nanti jam 11, ingat lagi, iya ya kita akan mati. Jam 12, ingat lagi, kita akan mati. Jam 1, ingat lagi, kita akan mati. Ikrarkan dalam diri ini, iya saya akan mati, saya akan mati. Terus begitu. Ada nggak yang akan selingkuh? Nggak akan. Baru selingkuh ya, baru mau mulai, iya saya akan mati. Ulang itu. Yang berbuat zalim juga begitu. Kalau kita ikuti sabda Rasulullah mengingat mati sehari 20 kali, berarti kan tiap jam kira-kira kita ingat mati lagi, ingat mati lagi. Mungkin ibu-ibu bapak pernah baca di koran, belum lama ini kejadiannya, ada anggota dewan yang mau naik haji. Anehnya, dalam perjalanan nggak tahu mau ke bandara, mau kemana, dia mampir ke hotel. Betul, dia mampir ke hotel, ya, main sama perempuan, mati di sana. Muka haji itu,
Kita nggak tahu apa yang jadi motif. Barangkali dia pikir begini, mumpung belum haji masih boleh. Tapi yang jadi message yang ingin saya sampaikan, seandainya nasihat Rasulullah ini dituruti olehnya, ingatlah akan mati 20 kali sehari. Nggak akan kan? Ya itu. Makanya Rasulullah kan juga mengatakan begitu ya. Supaya kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini dapat dikendalikan, Rasulullah memberikan resep. Perbanyaklah mengingat hal yang dapat menghancurkan segala macam kelezatan. Apa itu yang dapat menghancurkan kelezatan? Kematian. Tadi kan sudah dibuktikan. Kalau misalnya dikata malaikat maut, ibu nanti saya ambil nyawanya jam 6. Udah gak mau lagi kan makan? Ya itu, kelezatan itu akan hilang. Nah, di masyarakat kita, bicara kematian jadi tabu, pamali. Jangan ngomong-ngomong kematian, pamali. Sabda Rasulullah itu diingkari. Rasulullah mengatakan, ingat mati 20 kali sehari, orang Sunda bilang lain. Jangan ingat kematian, pamali. Ya, akibatnya jadi seperti itu. Perselingkuhan, tumbuh subur di Jawa Barat. Nggak tahu kenapa kok Jawa Barat gitu ya. Tentunya kita harus menyadari bahwa kematian ini akan segera datang kepada kita, entah kapan, tapi pasti akan datang. Hati-hati. Bila kematian itu datang, harus disadari kita nggak bisa kembali lagi. Salah satu dari indikator, atau salah satu dari tanda orang yang yakin akan mati, harta itu letaknya di tangan, bukan di hati. Orang yang yakin akan mati, kelihatan tandanya salah satunya hartanya di tangan. Dia mudah sekali zakat, dia mudah sekali sedekah, membantu orang. Karena harta itu memang fungsinya untuk mengumpulkan amal soleh. Tapi jangan disalahartikan, berarti kalau kita punya harta kita bagi-bagikan semua. Tidak. Al-Quran mengatakan tidak boleh boros, tidak boleh pelit, tetapi di pertengahan. Di pertengahan itu banyak, artinya luas. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana nanti kita. Kalau orang yang yakin akan mati, dia tidak akan numpuk sampai 7 gunung emas gitu ya. Untuk apa? Dia hanya menghitung cukup sampai kebutuhan dia. Kebutuhan 1 gunung udah cukup, udah. Gak perlu yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itulah, kalau keyakinan akan mati sudah ada, dia akan merubah harta yang dia miliki menjadi bentuk amal soleh. Kenapa? Harta itu tidak ada gunanya kalau kita sudah mati. Misalnya, saya banyak harta, rumah saya banyak gitu ya, ada 10 gitu, rumah saya ada punya hotel segala macam. Kemudian saya mati oleh ahli waris, sisa harta itu karena kebetulan ahli waris saya orang-orang kaya, udah jual aja harta orang tua kita jual, kita kasih aja untuk di jalan Allah. Kira-kira si mati ini, saya ini menerima pahalanya enggak? Tidak. Kita hanya diperhitungkan Allah semasa kita hidup. Kalau udah mati ya udah putus. Kepada siapa pahala itu dapatnya? Ya kepada ahli waris yang membagikan ke fakir miskin itu. Gitu ya. Coba bayangkan. Saya punya uang 50 miliar, sayang. Akhirnya saya taruh di hati kan. Padahal kalau saya mati, pertama, uang itu nggak ada gunanya sama saya. Yang kedua, uang itu akan dipakai oleh laki-laki lain. Ya karena istri saya kan kawin lagi. Dipakai sama laki-laki lain untuk judi. Dipakai laki-laki lain untuk maksiat. Kalau kita bisa melihat ke dunia, nangis nggak kita di sana? Nangis, nyesel. Aduh, kenapa nggak saya pakai dulu untuk ibadah, untuk sedekah, ya, untuk menghajikan orang. Perbuatan-perbuatan baik dan suci itu kenapa nggak kita lakukan seperti itu? Nangis kita. Sementara kita di alam sana hanya bisa melihat, aduh, uang yang udah saya kumpulkan mati-matian dipakai laki-laki lain untuk dihabis-habiskan. Jadi penting untuk
mengingat kematian itu. Kalau kita nggak sanggup sehari 20 kali, cobalah mulai sehari sekali. Kalau nggak sanggup sehari sekali, coba mulai seminggu sekali. Nggak sanggup sebulan sekali. Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu senang kepada orang yang konsisten melaksanakan pekerjaan baik. Jadi gini, Allah lebih senang kepada orang, katakan, yang tiap hari dia selalu sholat sunat, daripada orang yang sholat tahajud, yang mungkin itu 11 rakaat, tapi dilakukan sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali. Jadi Allah lebih senang kepada pekerjaan yang dilakukan secara konsisten. Nah, begitu juga, cobalah ingat mati. Mulailah dari sekarang, biasakanlah kalau misalnya kita menderita sakit, itu langsung mengingat, jangan-jangan ini akhir hidup saya. Ya. Saya punya pengalaman pribadi dalam hal ini ya. Waktu saya kesakitan yang amat sangat, sakit sekali, saya hanya berpikir begini, sakratul maut jauh lebih sakit dari ini. Nah, bisa nggak saya mengingat Allah dalam keadaan sakit seperti ini? Kalau saya dalam keadaan sakit begini nggak bisa mengingat Allah, nggak mungkin sakratul maut nanti saya bisa ingat Allah. Makanya saya jadikan rasa sakit yang amat sangat itu sebagai latihan. Nanti kalau sakratul maut itu datang, ternyata enak gitu. Betul, enak gitu. Ini sakit, pas sakit Allah, sakit Allah, Allah, Allah. Kita jadikan latihan untuk sakratul maut. Kalau nggak percaya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nanti coba rasakan itu. Maksud saya bukan nyumpahin ya. Kalau lagi ngerasain sakit yang hebat, anggaplah itu latihan sakratul maut. Insya Allah jadinya malah gampang, malah tenang. Malah sakitnya hilang kalau kita anggap latihan. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakitnya lain. Karena apa? Tidak ada kesakitan yang melebihi dari sakratul maut. Tidak ada. Manusia umumnya banyak yang ketipu. Begitu melihat orang meninggal, dia senyum, nggak gelojotan gitu ya. Dibilang ini masuk surga. Padahal tidak. Gampang buktinya. Manusia yang paling suci, manusia yang sudah pasti masuk surga, itu Rasulullah. Ketika Rasulullah sakratul maut ditanya oleh Fatimah, wahai ayahanda, bagaimana ini rasanya? Apa kata Rasulullah? Sakitnya luar biasa, seperti ditusuk 300 pedang. Rasulullah merasakan kesakitan yang luar biasa, seperti ditusuk 300 pedang. Nah, orang kita sekarang terbalik melihatnya. Ada orang meninggalnya senyum, wah ini ahli surga. Emangnya surga dari senyum diukurnya? Kan tidak. Saya dengar gitu kemarin ada ustadz ceramah. Seseorang itu di akhir hayatnya bisa ketahuan dia masuk surga atau neraka. Dia bilang begitu. Lihat aja waktu sakratul mautnya. Kalau dia senyum, wah dia masuk surga. Tapi kalau dia gelisah, wah ini calon neraka. Saya hanya dalam hati prihatin aja. Prihatin apa? Karena yang saya tahu di hadis Rasulullah itu sangat kesakitan pada waktu dicabut nyawanya. Jadi jangan melihat orang surga atau nerakanya dilihat dari saat wah meninggalnya senyum. Banyak pengalaman, saya sih sering melihat orang kematian. Kalau saya lihat dari masa hidupnya, orang ini ahli neraka, tetapi meninggalnya senyum. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di dalam sakratul maut itu, ya, kan nanti akan ngalami kan? Itu pada saat akhir hayat kita itu, jin akan menggoda kita dengan godaan yang seberat-beratnya. Cara klasik yang digunakan jin, itu dia menjelma menjadi orang-orang yang kita cintai. Apakah ibunya atau bapaknya, pasti tapi yang sudah meninggal.
Maka itu kita sering mendengar, melihat barangkali orang yang sakratul maut itu manggil-manggil ibunya. Ibu datang, bapak datang, gitu kan. Ya tentu aja, kalau bapaknya datang, dia senyum. Pada saat itu ditarik. Kan rasa sakit itu relatif. Bisa aja dalam setengah detik atau seper 10 detik sakitnya itu. Tapi si senyum ini belum sempat berubah. Keburu ketarik, mati. Kalau kurang yakin hal ini, pertanyaan saya sederhana. Di Cina sana, Islam sedikit. Pertanyaan saya, ada nggak orang Cina yang meninggalnya senyum? Banyak. Padahal kita tahu kan Cina itu kafir. Kok masih bisa dibilang orang yang meninggalnya senyum masuk surga? Kan nggak benar gitu. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya pengertian seperti ini, kita tidak terjerumus ke dalam pergunjingan atau prasangka buruk. Ngelihat orang lagi main golf, disambar geledek, mati. Kita bilang, pasti hidupnya nggak bener. Wah, siapa bilang kesambar geledek hidupnya nggak bener? Ya udah takdirnya begitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mati lagi selingkuh di hotel, ya udah pasti itu jelek kan gitu. Itu udah pasti gitu. Tapi ini gara-gara kesambar geledek, ada lagi karena tenggelam, karena pesawatnya meledak gitu ya, diasosiasikan bahwa orang ini pasti orang brengsek gitu. Ya repot. Nah, sekarang kita tinggal rubah diri kita ini. Bagaimana caranya supaya kita yakin akan mati? Bisa, saya yakin bisa. Tergantung kepada kesungguhan kita dalam mengupayakan itu. Salah satu sebab yang menyebabkan kita lalai akan kematian itu karena masalah keduniawian. Kalau orang tenggelam dalam keduniawian yang amat sangat, otomatis dia akan melupakan mati. Nah, ini pengalaman tetangga sebelah saya. Dia udah pensiun, suami istri, tinggal anaknya nggak di situ, anaknya di Australia. Dia bilang ke istrinya bahwa rasanya saya yang akan mati duluan. Karena itu si suami ini menyiapkan supaya istrinya tegar, ya, supaya istrinya siap hidup sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istrinya yang meninggal. Dan sangat mendadak meninggalnya itu. Pagi-pagi pas bangun gak enak badan, terus minta dikerok. Dikerok. Nah, begitu dikerok, sesek gak bisa napas, dibawa ke rumah sakit Mitra. Belum sempat apa-apa meninggal. Nah, serangan jantung rupanya. Tapi selama ini gak pernah ada keluhan kalau istrinya itu kena jantung gitu ya, serangan jantung. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, waktu juga sudah jam 11. Saya kira tentunya ada yang punya keperluan lain sesuai dengan kesepakatan kita. Barangkali kita akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri, jadi saya ingin mengulangi bahwa keyakinan akan mati itu akan sangat menentukan tindakan kita. Ya, sekali lagi ya. Keyakinan akan mati akan menentukan dengan sangat perbuatan kita. Kalau Rasulullah mengingatkan kita, ingatlah mati sehari itu 20 kali. Kalau kita jalankan apa yang diingatkan Rasulullah kepada kita ini, kita bisa lihat hasilnya. Jadi seperti tadi saya gambarkan, kalau setiap jam kita ingat mati, berarti kan satu hari 20 kali 20 jam, katakan 4 jam tidur. Akan bisa kelihatan efeknya. Nah, jadi apa? Jadi keyakinan akan mati ini sama pentingnya dengan keyakinan akan adanya akhirat. Kan dari 4 kunci sukses ini kita baru bahas 2. Keyakinan akan adanya akhirat, dan itu kan sudah dirasakan. Kalau yakin adanya akhirat, maka buahnya adalah seperti ini yang 5 tadi. Kalau yakin akan mati, buahnya juga akan terasa. Sholat, insya Allah bisa khusyuk. Kan ada petunjuk Rasulullah. Kalau kamu sholat, rasakanlah seolah-olah sholat ini sholatmu yang terakhir. Akan khusyuk itu sholat. Intinya bahwa keyakinan akan mati akan membuat tindakan kita tampil berbeda.
tampil berbeda dengan orang-orang awam, tetapi akan berkesesuaian dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Demikianlah tafakuran kita minggu ini. Mudah-mudahan bahan tafakuran ini bisa diproses lebih lanjut oleh masing-masing, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan suatu hasil yang terasa manfaatnya bagi peningkatan ketakwaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.